Bab 1026. Wajah Cindy berubah saat mendengar itu. Dia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Lampu lili adalah harta karun yang diperoleh Cindy dari Gunung Kunlun. Lampu itu bisa menyerap esensi langit dan bumi. Jelas-jelas benda itu mengandung banyak energi roh. Cindy tadinya berpikir bahwa mereka bisa menggunakan lampu lili untuk menyelamatkan Darryl, tapi ada harga yang harus mereka bayar terlalu mahal. Itu bukan karena dia menyukai lampu lili, tetapi karena sumbu lampu itu sendiri tidak bisa menyembuhkan Darryl begitu saja. Mereka masih harus membutuhkan orang lain untuk menyumbangkan energi spiritual mereka pada sumbu lampu, sebelum mereka membiarkan Darryl mengkonsumsi energi dari lampu lili. Itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Darryl. Namun, orang yang akan menyumbangkan energi roh setidaknya memiliki kekuatan martial sin. Siapapun di bawah level itu akan menjadi terlalu lemah untuk metode ini. Bahkan jika mereka menggabungkan energi mereka dengan sumbu, hal itu tetap tidak akan berpengaruh. Seseorang tanpa energi spiritual tidak akan bisa hidup melewati satu hari pun. Martial sin mana yang rela mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan Darryl? Peri kecil ingin menggunakan lampu lili untuk menyelamatkan Darryl, jadi jelas bahwa dia ingin mengorbankan dirinya sebagai ganti nyawa Darryl. Cindy menatap peri kecil sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Adik kecil, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Meskipun 7 peri istana Fuyao bukan saudara kandung, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Istana Fuyao mungkin berutang budi kepada Darryl, tetapi sebagai kakak perempuan tertua, Cindy tidak bisa membiarkan adik perempuannya mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkannya. Nyawa dibayar dengan nyawa, itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Seseorang tanpa energi spiritual hanya bisa hidup selama sehari. Kakak, aku memohon padamu. Air mata peri kecil mengalir saat dia memohon pada kakaknya. Cindy menggelengkan kepalanya. Adik, aku tidak akan memberimu lampu lili. Benar, kau mungkin bisa menyelamatkan Darryl jika menggabungkan sumbu lampu dengan energi spiritualmu. Tapi tahukah kau, bahwa kau hanya memiliki satu hari untuk hidup, jika kau tidak memilikinya? Energi spiritualmu? Apakah itu sepadan? Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan itu. Mari kita cari cara lain, pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Darryl. Cindy memelototi peri kecil sebelum dia berbalik ke kamarnya. Dalam benak Cindy, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih penting daripada saudara perempuannya. Bahkan untuk orang yang telah menyelamatkannya, Darryl. Peri kecil membeku. Air matanya terus jatuh dan batinnya dipenuhi kekecewaan. Selain lampu lili, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Darryl. Tidak. Darryl tidak boleh mati. Aku harus menyelamatkannya, satu. Peri kecil bertekad. Dia meninggalkan keluarga Charter dan bergegas menuju altar utama Istana Fuyao. Senjatanya, lampu lili, akan memiliki kekuatan lebih karena menyerap langit dan esensi bumi. Itulah mengapa Cindy menyimpannya di ruang kultivator rahasia Istana Fuyao. Aku hanya perlu mencurinya jika kakak tidak mau memberikannya kepadaku. Cindy kembali ke kamar dan melihat semua orang berdiskusi tentang cara menyelamatkan Darryl. Peri ketiga berjalan ke arahnya dan bertanya, "Kakak, di mana adik? Bukankah dia baru saja bersama denganmu?" Peri ketiga tahu bahwa adik perempuannya akan marah karena nyawa Darryl dalam bahaya. Cindy menghela napas dan berkata, "Dia ada di luar. Biarkan dia tenang." Cindy duduk dan menyesap teh dari cangkir yang dipegangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa peri kecil belum kembali, bahkan sudah 1 jam. Peri ketiga khawatir dan dia pun keluar untuk melihatnya. Namun, dia kembali dengan ekspresi wajah bingung. Kakak tidak ada di luar." "Tidak." Mendengar itu, hati Cindy bergetar. Dia menoleh ke 4 peri lainnya dan berkata, "Cepat. Kejar adik kita. Dia pasti telah kembali ke Istana Fuyao untuk mengambil lampu lili. Dia ingin menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Darryl. Kejar dia sekarang." Kemudian, Cindy berlari keluar ruangan. Apa? Wajah keempat peri segera berubah saat mereka mengikuti di belakangnya dengan cepat. Para peri tahu bahwa lampu lili bisa menyelamatkan Darryl, tapi tak satu pun dari mereka yang mengungkitnya. Dikarenakan mereka tahu bahwa mereka akan membutuhkan yang setidaknya seseorang dengan kekuatan martia,
Saint dapat menyumbangkan energi spiritual mereka pada sumbu lampu. Jika mereka ingin menyelamatkan Daryl, maka harus mengorbankan hidup orang lain. Ini terlalu kejam. Itulah mengapa para peri menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sepertinya adik perempuan mereka telah merencanakan untuk menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl. Para peri sangat khawatir dan mereka pun terbang dengan tergesa-gesa untuk kembali ke si istana Fuyao. Namun, mereka terlambat. Bab 1027. Di istana Fuyao. Peri kecil akhirnya tiba, dan dia langsung pergi ke ruang rahasia. Ketika menyadari bahwa pintu itu terkunci, dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkannya. Bruk! Dengan suara keras, pintu ruang rahasia itu pecah berkeping-keping. Peri kecil mengabaikan debu saat berbalik dan berlari ke kamar. Kemudian, dia berjalan keluar dengan lampu di tangannya. Itu adalah lampu lili. Daryl, kau tidak akan mati. Kau pasti tidak akan mati. Peri kecil tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di kediaman Charter. Saat itu tengah malam, dan ruangan itu sangat sunyi. Orang hanya bisa mendengar napas lemah Daryl di sana. Dax, Chester, dan yang lainnya telah pergi beristirahat, dan Debra satu-satunya orang yang memantau situasi Daryl sekarang. Debra belum tidur selama 2 hari 2 malam, tubuh dan jiwanya tampak kelelahan. Namun, dia percaya bahwa Daryl akan baik-baik saja. Keajaiban akan terjadi. Ketika dia jatuh ke dalam kawah gunung berapi, Daryl telah melakukan keajaiban ketika dia menyerap White Lily Cold Flame. Jadi, meskipun dia telah ditikam, dia tidak akan mati. Dia pasti tidak akan. Cit! Tiba-tiba seseorang membuka pintu. Peri kecil berjalan ke dalam kamar dengan lampu lili di tangannya. Dia tampak senang ketika berkata, Daryl, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saat berbicara, dia melihat sekeliling ruangan. Dia tampak santai sambil menghela napas lega karena dia hanya melihat Debra di sana. Untungnya, kakak dan yang lainnya tidak ada. Lili kecil tidak tahu bahwa Cindy dan yang lainnya telah mengejarnya untuk menghentikannya. Mereka telah mengambil rute yang berbeda, karenanya mereka tidak saling bertabrakan. Nona Irene, ini. Ketika Debra melihat lampu lili di tangan peri kecil, dia merasakan energi spiritual yang kuat. Dia pun merasa dirinya harus bertanya. Ini adalah lampu lili dan merupakan harta istana Fuyao kami. Benda ini dapat menyelamatkan Daryl, kata peri kecil sambil berjalan menuju tempat tidur. Betulkah? Debra terkejut. Dia juga merasa senang dan bahagia yang tak terlukiskan. Peri kecil tersenyum dan berkata, Saudari Debra, tolong jaga pintunya dari luar. Jangan biarkan siapapun mengganggu kita. Tentu saja. Debra tidak memikirkannya lebih jauh saat dia keluar untuk menjaga pintu. Hah? Ketika Debra pergi, peri kecil menghela napas lega. Kemudian, peri kecil berjalan maju dan berlutut di samping tempat tidur Daryl. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaan gembira di hatinya. Daryl, ketika Leroy menangkap kami, kau telah menyelamatkan kami. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Air mata jatuh dari wajah peri kecil saat dia berbicara. Dia tahu bahwa begitu menggunakan energi spiritualnya, dia hanya memiliki 1 hari lagi untuk hidup. Namun, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Daryl. Karena itu, dia harus melakukannya. Sepertinya Daryl tidak bisa lagi bertahan dan dia tidak bisa menunggu lagi. Peri kecil mengaktifkan energi internalnya, dan secara bertahap tekanan energi muncul dari tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam lampu lili. Pada saat itu, lampu lili menerangi seluruh ruangan. Selanjutnya, sebuah mutiara bundar melayang keluar dari lampu. Itulah sumbu lampu lili. Obat itu telah digabungkan dengan energi spiritual peri kecil. Peri kecil tersenyum sambil memegang sumbu lampu di tangannya. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam mulut Daryl. Wajah pucat Daryl berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan jantungnya yang rusak sembuh dengan cepat. Berhasil. Wajah peri kecil masih pucat pasi. Dia lemah, tetapi senyum tetap ada di wajahnya. Karena dia telah kehilangan energi spiritualnya, peri kecil dapat merasakan energi di tubuhnya mulai memudar sedikit demi sedikit. Bab 1028. Namun, peri kecil tidak peduli.
Tidak mengapa jika dia harus mati, andaikan hal ini membuat Daryl sadar. Kau sudah selesai. Debra telah membuka pintu dengan lembut. Dia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk mengintip dan bertanya. Ketika dia berbicara, Debra fokus pada tubuh Daryl. Dia tidak memperhatikan wajah pucat peri kecil. Peri kecil tersenyum dan berkata dengan lembut, sudah selesai. Kau boleh masuk sekarang, Kak Debra. Bagus. Debra sangat bersemangat saat berlari ke dalam ruangan. Dia senang ketika menyadari bahwa Daryl terlihat jauh lebih baik. Aku tahu bahwa Daryl beruntung. Dia tidak akan mati dengan mudah. Debra memegang tangan peri kecil. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima. Aku. Apa? Debra mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan hawa dingin yang merembes dari tangan peri kecil. Energi internalnya juga terasa lemah. Apa yang terjadi? Adik Iren, kau, tanya Debra. Dia tercengang. Tangan peri kecil sedingin es, dan energi internal di perutnya melemah. Apa yang terjadi? Kenapa denyut nadimu sangat lemah? Tanya Debra meskipun dia terkejut. Peri kecil menggelengkan kepalanya. Kak Debra, aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan energi internal untuk mengaktifkan lampu lili. Ketika dia mendengar itu, Debra tidak terlalu memikirkannya. Dia lalu berkata, kalau begitu kau harus istirahat. Aku akan menjaga Daryl. Hanya ada kekhawatiran di mata Debra. Aku tidak akan pergi. Aku baik-baik saja. Peri kecil menggelengkan kepalanya saat dia menatap Daryl. Aku hanya punya 1 hari untuk hidup. Untuk hari yang singkat ini, aku ingin menghabiskan waktuku bersama Daryl. Aku tidak akan menyesal kalau begitu. Ketika Debra melihat tekad di wajahnya, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Debra sama sekali tidak cemburu. Peri kecil cantik dan baik, dan semua orang menyukainya. Selanjutnya, dia telah menyelamatkan Daryl. Ruangan itu kini benar-benar sunyi. Debra dan peri kecil tidak berbicara. Mata mereka terfokus pada Daryl. HM. Setelah beberapa saat, Daryl mengerang saat dia mulai sadar kembali. Saat dia membuka matanya, Daryl merasa seluruh tubuhnya lemah, dan ada sedikit rasa sakit di dadanya. Sial! Sudah berapa lama aku keluar? Daryl! Daryl, kau sudah sadar? Ini bagus. Peri kecil dan Debra sangat senang hingga mereka berteriak. Debra tersenyum dan berkata, biarkan aku memanggil JW, Dax, dan yang lainnya. Saat dia bicara, dia bergegas ke pintu. Daryl sudah sadar, Dax dan yang lainnya akan sangat senang. Peri kecil memegang tangan Daryl, dan dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di hatinya. Daryl, kau akhirnya sadar. Mata peri kecil memerah. Aku tidak menyia-nyiakan energi spiritualku. Terima kasih, Tuhan. Daryl sudah bangun sekarang. Daryl merasa tersentuh ketika menyadari bahwa peri kecil telah menangis sampai matanya merah. Namun, dia terus menggodanya. Istri kecilku, apakah kau mengkhawatirkan suamimu? Peri kecil langsung tersipu ketika mendengar itu. Namun, dia tidak memarahi Daryl. Daryl menggaruk kepalanya. Ini aneh, biasanya, setiap kali aku memanggilnya sebagai istri kecilnya, dia akan sangat marah dan memarahiku karena bersikap nakal. Apa yang salah? Bab 1029. Daryl pun kemudian menyadari ada yang tidak beres dengan peri kecil. Ketika dia melihat wajahnya yang pucat, dia bertanya, apa yang terjadi padamu, istri kecilku? Aku, peri kecil membuka mulutnya, tetapi dia hanya bisa mengucapkan satu kata sebelum mereka mendengar suara langkah kaki dari luar. Kemudian, Dax, Jewel, dan yang lainnya masuk ke ruangan dengan penuh semangat. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Dax tertawa senang ketika dia masuk ke dalam kamar. Jewel berlari ke depan untuk memeluk Daryl. Dia sangat senang hingga menangis. Master, kau sudah bangun. Apakah kau tahu betapa khawatirnya aku selama ini? Ketika dia merasakan emosi Jewel, Daryl tersentuh. Dia menepuk punggungnya dengan ringan sambil menghiburnya. Aku baik-baik saja sekarang, bukan? Peri kecil tersenyum, meskipun dia terlihat pucat dan lemah. Adik?
Tiba-tiba mereka mendengar nada suara khawatir dari luar. Kemudian, para peri masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. "Adik, kau." Begitu dia melangkah ke kamar, Cindy bergidik ketika dia melihat wajah peri kecil dan lampu lili di sampingnya. Hatinya begitu sakit. "Kau, kenapa kau begitu bodoh?" Ketika dia kembali ke istana Fuyao, Cindy bingung ketika dia menyadari bahwa lampu lili sudah menghilang dari ruang rahasia. Dia bahkan tidak berhenti untuk beristirahat dalam perjalanan kembali ke kediaman charter. Ketika dia melihat bahwa Daryl sudah bangun dan kondisi peri kecil yang amat sangat lemah, para peri tahu bahwa mereka sudah terlambat. Peri kecil telah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl. Cindy merasa hancur. Mata peri lainnya juga tampak memerah dan berkaca-kaca. Peri kedua telah meninggal belum lama ini dan mereka masih berduka atas kematiannya. Sepertinya mereka akan kehilangan adik mereka juga. Daryl merasa ada yang salah dengan suasana tersebut, dan dia pun bertanya kepada Cindy, "Master Istana, apa yang terjadi?" Saat dia berbicara, Daryl melihat lampu lili di samping tempat tidurnya. Dia bingung. Semua orang juga penasaran. Mereka terlalu fokus pada berita gembira, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan pikiran mereka. Bagaimana Daryl mendapatkan kembali kesadarannya? Bagaimana peri kecil menyelamatkannya? Semua mata tertuju pada Cindy. Cindy menghela napas. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya ketika melihat Daryl dan berkata, "Apakah kau tahu bahwa adik telah mengorbankan energi spiritualnya untuk menyelamatkanmu? Dia hanya punya 1 hari untuk hidup sekarang." "Apa?" Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka semua adalah kultivator dan mereka tahu seberapa pentingnya energi spiritual seseorang itu. Begitu seseorang kehilangan energi spiritualnya, mereka juga akan kehilangan nyawanya. Seperti lampu yang telah kehabisan nyalanya, seseorang hanya bisa hidup selama sehari semalam. Pikiran Daryl mulai berputar dan seluruh tubuhnya bergetar. Matanya memerah saat dia memegang tangan peri kecil dan berteriak, "Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau begitu bodoh?" Dada Daryl mengepal kesakitan. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Begitu seseorang kehilangan energi spiritualnya, mereka juga akan kehilangan nyawanya. Seperti lampu yang telah kehabisan nyalanya, seseorang hanya bisa hidup selama sehari semalam. Pikiran Daryl mulai berputar dan seluruh tubuhnya bergetar. Matanya memerah saat dia memegang tangan peri kecil dan berteriak, "Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau begitu bodoh?" Dada Daryl mengepal kesakitan. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. 3 tahun lalu Leroy telah menyerap energi spiritual Yvonne, dan dia hanya memiliki 1 hari dan 1 malam untuk hidup. Yvette telah menggunakan jarum perak pada Yvonne agar dia bisa hidup lebih lama. Kemudian, Daryl telah menghancurkan sekte Kunlun dan mengambil pil Phoenix untuk menyelamatkan Yvonne. Namun, hanya ada 1 pil Phoenix di dunia. Bab 1030. Selain itu, Yvette berada di dunia baru. Bagaimana dia bisa membantu mempertahankan nyawa peri kecil? Dia hanya punya 1 hari dan 1 malam untuk hidup. Air mata Daryl jatuh seperti hujan ketika dia memikirkan hal itu. Peri kecil merasakan kesedihan Daryl dan dia tersenyum lemah serta berkata, "Selama aku bisa menyelamatkanmu, aku rela melepaskan energi spiritualku. Daryl, kau adalah pahlawan dunia alam semesta, dan kami masih membutuhkan perlindunganmu di masa depan. Aku hanyalah seorang gadis. Ini adalah hal yang baik." Dia tersenyum saat mengatakan itu. Wow! Dax, Chester, dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merasa seolah-olah sebuah batu besar telah menghancurkan hati mereka. Tidak. Daryl benar-benar merasa hancur. Dia tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Dia menarik peri kecil ke dalam pelukannya dan air matanya terus mengalir di pipinya. "Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak cukup layak bagimu. Kenapa kau begitu bodoh? Kau gadis bodoh." Daryl terus berteriak dan menangis sambil mengangkat kepalanya dan menatap Cindy. Dia bertanya, "Master Istana, adakah cara untuk menyelamatkan peri kecil? Katakan padaku dengan cepat. Bagaimana cara untuk menyelamatkannya?"
Cindy menghela napas saat dia melihat adiknya, sambil menggelengkan kepalanya. Daryl, tolong hargai sisa hidupnya dan habiskan lebih banyak waktu dengan adikku. Jangan sia-siakan cinta adikku untukmu, kata Cindy lembut. Dia memaksa dirinya untuk tidak menangis saat membalikkan tubuh dan berjalan keluar dari kamar tidur. Semua orang saling memandang dengan sedih dan mengikutinya. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat cinta yang dimiliki peri kecil untuk Daryl. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk Daryl. Karena dia hanya punya satu hari untuk hidup, mereka harus membiarkan mereka berdua. Kini hanya ada Daryl dan peri kecil yang tersisa di dalam kamar tidur. Suasananya tidak biasa dan memilukan. Mereka terdiam beberapa lama, tapi Daryl tetap memegang tangan peri kecil. Dia pun terus menangis. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak layak bagimu sampai kau melakukan ini untukku. Aku tidak layak. Daryl telah bertemu peri kecil terlebih dahulu sebelum bertemu dengan saudara perempuannya yang lain. Ketika dia tahu bahwa akan segera mati, Daryl merasakan sakit hatinya seperti diiris pisau. Peri kecil merasakan kesedihan Daryl, tetapi dia tersenyum lemah dan berkata, Daryl, bisakah kau memanggilku seperti yang biasanya kau lakukan sebelumnya? Wajah pucatnya memerah karena malu. Memanggil dia seperti sebelumnya. Daryl akan tertawa jika mendengar permintaannya di saat lain. Namun, dia tidak bisa tertawa sama sekali sekarang. Dia memeluk Irene dan berkata, istri kecil. Saat dia mengatakan itu, Daryl terisak begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Wajah peri kecil penuh dengan kebahagiaan. Dia bersandar di dada Daryl dan bergumam, Daryl, aku sadar sekarang bahwa aku selalu mencintaimu. Kau bisa terus memanggilku istri kecilmu dan aku tidak akan marah padamu lagi. Peri kecil menghela napas pelan. Kurasa seperti inilah rasanya cinta. Indah sekali. Dia tahu dia tidak akan hidup lama lagi, tapi dia tidak merasa sedih sama sekali. Dia bersandar di dada Daryl dengan bibir melengkung ke atas, dia tersenyum puas. Saat dia melakukan itu, hati Daryl terasa nyeri. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak pernah. Daryl memeluk peri kecil dengan erat. Pasti ada jalan keluar. Istri kecil, tunggu aku. Aku akan membuat mereka menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kami pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Pasti. Daryl ingin berdiri. Daryl. Peri kecil menariknya ke tempat tidur dengan cepat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan lain. Jangan pergi. Tetaplah bersamaku, kumohon. Hati Daryl terpilin mendengar rintihan gadis itu. Dia pun mengangguk. Baiklah. Daryl menarik peri kecil ke dalam pelukannya lagi. Saat merasakan kehangatan tubuh Daryl, wajah pucat peri kecil tampak gembira. Aku sudah membayangkan bagaimana rasanya jika kau membawaku ke dalam pelukanmu. Sekarang aku tahu dan aku merasa sangat hangat. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan, kerongkongan Daryl tercekat. Dia tidak tahan lagi dan merasa seolah-olah jantungnya berdarah. Bab 1031. Di luar ruangan. Semua murid keluarga Carter merasa tidak enak setelah menyaksikan kejadian tragis itu. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Carter membangun kembali kediaman mereka dan meningkatkan keamanan area sekitarnya. Pos keamanan didirikan setiap beberapa kaki di sekitar perkebunan, dan tim patroli dibentuk untuk menjaga tempat itu. Donokue telah melarikan diri, tetapi kemungkinan akan kembali suatu hari nanti. Hal tersebut membuat semua orang di keluarga Carter terus berwaspada. Tiba-tiba sosok tubuh kurus muncul. Dia mengenakan masker di wajahnya dan keringat menutupi dahinya. Matanya pun tampak cerah bersinar dengan bayang kekhawatiran. Dia adalah Lily. Selama 2 hari terakhir ini dia tetap berada di sekitar rumah Carter sambil menunggu kembalinya Daryl. Dia telah mendengar percakapan antara 2 murid keluarga Carter bahwa hidup Daryl berada di ujung tanduk. Dia tentu merasa khawatir, dan setelah beberapa saat, dia kemudian memutuskan untuk menemuinya. Berhenti. Siapa kau? Tepat ketika dia tiba di pintu masuk utama, beberapa murid dari keluarga Carter menghentikannya. Aku ingin bertemu Daryl. Tampak keringat bercucuran di wajahnya, dan matanya menunjukkan keputusasaan.
Para murid memeriksa Lily, dan salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kau?" Matanya penuh dengan keraguan. Setelah insiden Donokue, seluruh keluarga Carter dalam keadaan siaga penuh. Mereka akan menanyai setiap orang asing yang ditemui di perkebunan keluarga. "Aku Izer." Lily ingin mengatakan bahwa dia adalah istri Daryl. Namun, dia berubah pikiran dan berkata, "Aku temannya. Sekarang aku terlihat sangat jelek, aku tidak pantas menjadi istri Daryl. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Daryl. Selama aku tahu dia selamat, aku tidak akan merasa khawatir lagi." "Teman? Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Murid itu terus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Wanita ini mengaku sebagai teman tuan muda, tetapi dia mengenakan topeng dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sungguh mencurigakan. Lily merasa khawatir. "Aku benar-benar teman Daryl. Tolong biarkan aku masuk untuk menemuinya. Aku hanya akan melihatnya dari luar pintu, lalu aku akan pergi." "Lihat saja." Namun, para murid tidak menyerah begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari kejauhan, dan Dax segera muncul dan berjalan ke arah mereka. "Master Sekte Sanders, wanita ini ingin bertemu dengan tuan muda. Kami melihat dia terlihat mencurigakan, jadi kami menanyainya." Para murid melaporkan situasi dengan cepat. "Wanita yang mencurigakan?" Wajah Dax menjadi gelap saat dia menatap Lily. "Siapa kau?" "Dax." Lily senang, dan dia bertanya dengan cepat, "Bagaimana keadaan Daryl? Apakah dia baik-baik saja?" Dax tidak langsung menjawab, tetapi terus bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" Bagi Dax, Lily sudah tewas terbunuh oleh Matteo. Karena Lily memakai topeng, Dax tidak mungkin mengenalinya. Lily pun menjawab dengan cemas, "Dax, aku Lily." Bab 1032. "Lily?" Mendengar nama itu, Dax tertawa dingin. "Istri saudara laki-lakiku sudah mati. Siapa kau? Beraninya kau menyamar sebagai dirinya. Apakah kau ingin mati?" Dax tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia sontak berlari ke arahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan melepaskan topeng wajah Lily. Dax adalah Marshal Emperor tingkat 1, jadi tidak mungkin Lily dapat menghindarinya. Masker wajahnya langsung dilepas begitu saja. Saat Dax melihat wajah Lily, dia terkejut. Sungguh wanita yang jelek. Kemudian, Dax mulai merenung sambil mengerutkan alisnya, "Kau Lily?" Meskipun separuh wajahnya tampak jelek, separuh lainnya putih dan mulus, hampir tampak sempurna, sehingga Dax bisa mengenalinya. Lily masih shock, tapi dia mengangguk. "Kakak, kau belum mati. Apa yang terjadi dengan wajahmu?" Dax tampak penasaran dan pikirannya penuh dengan begitu banyak pertanyaan. Lily sedang tidak ingin memberi penjelasan lebih lanjut, jadi dia berkata dengan cemas, "Jangan bicarakan itu sekarang. Bagaimana keadaan Daryl? Apakah dia baik-baik saja?" Dax tersadar kembali dan berkata, "Kondisi Daryl awalnya cukup mengkhawatirkan, tapi dia baik-baik saja sekarang." Kemudian, dia terus berbicara dengan penuh semangat, "Ayo. Aku akan membawamu kepadanya. Dia akan senang jika dia tahu kau masih hidup." Lily menghela napas. Rasa khawatir di hatinya menghilang. Dax menatapnya dengan penuh antisipasi, tapi Lily menggelengkan kepalanya. "Kurasa aku tidak usah melihatnya. Tapi, aku lega dia baik-baik saja. Kumohon, jangan katakan padanya kalau aku ada di sini." Kemudian, Lily mengeluarkan sebuah barang dan menyerahkannya kepada Dax. Itu adalah batu perbaikan surga yang dia temukan di penjara bawah tanah batu Sekte Angin Hitam. Lily tidak tahu apa-apa tentang batu itu, tetapi dia tahu bahwa batu itu memiliki energi spiritual. Karena Daryl terluka parah, batu itu mungkin berguna baginya. "Aku menemukan ini di dunia baru. Tolong berikan ini pada Daryl," kata Lily lembut. Dax mengambil batu itu darinya. Hati Lily terasa berat saat melihat kediaman Carter sekali lagi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. "Kakak, kau!" Dax berteriak keras, tapi Lily sudah pergi. Sementara itu, Daryl memeluk peri kecil dengan erat. Mereka masih berada di dalam kamar. Waktu telah berlalu, detik dan menit, dan segera,
1 hari berlalu tanpa suara. Di malam hari kedua, Daryl merasakan dadanya sesak saat dia menyadari malam telah tiba. Selama 10 jam terakhir, peri kecil telah berbagi banyak kenangan masa kecilnya. Daryl tahu bahwa peri kecil ingin mengalihkan perhatiannya, karena dia tidak ingin Daryl merasa terlalu sedih. Istri kecil, apakah kau memiliki keinginan dari masa kecilmu? Tanya Daryl dengan getir sambil mengelus rambut gadis itu. Peri kecil memikirkannya sambil tersenyum dan berkata, bebas dari rasa khawatir. Jantung Daryl berdegup kencang saat mendengarnya. Gadis yang luar biasa. Dia telah berkorban begitu banyak untukku. Peri kecil tahu bahwa Daryl emosional, dan gadis itu hanya tersenyum sambil melihat keluar jendela. Langit telah berubah gelap. Daryl, ayo kita pergi dan melihat bintang-bintang. Sejak aku masih kecil, aku senang pergi ke puncak gunung Istana Fuyao untuk melihat bintang-bintang. Kumohon temani aku untuk melakukan hal yang sama malam ini, oke? Tentu saja. Daryl mengangguk sambil menggendong peri kecil dan berjalan keluar dari kamar tidur. Melihat bintang? Jika dia mau aku mendaki gunung atau menyelam ke laut sekalipun, aku tidak akan ragu sedetik pun. Daryl merasakan sakit yang tajam di hatinya. Istri kecil, berhentilah berkata seperti itu. Peri kecil tertawa sambil mengangguk. Dia tersenyum lemah pada Daryl dan berkata, kalau begitu kita bicara tentang hal lain kalau begitu. Apakah kau ingat pertama kali kita bertemu? Saat itu aku mau membunuhmu, tetapi kau masih tersenyum nakal sambil menggodaku. Aku sangat marah pada waktu itu. Kemudian, kita pergi ke kamp pasukan dunia baru. Kau menculik saudara perempuanku yang ada di sana untuk mencari aku, dan mengunci mereka di dalam tenda. Aku sangat marah. Namun, meskipun kau suka main mata, kau tidak menyakiti kami sama sekali. Lalu, kakak menguncimu di Menara Acheron. Aku benar-benar merasa khawatir. Aku tidak tahu bahwa aku telah jatuh cinta padamu saat itu. Aku sangat senang ketika aku melihatmu keluar dari Menara Acheron. Aku benar-benar sangat senang. Daryl tersenyum ketika mendengar itu. Tempat mereka berada menjadi lebih hangat. Namun, ada kesedihan di antara kehangatan itu. Peri kecil bisa merasakan kesedihan Daryl dan dia menghiburnya dengan lembut. Daryl, jangan sedih. Aku sangat senang bisa menghabiskan saat-saat terakhirku bersamamu dan bintang-bintang. Daryl mengangguk dan tersenyum, tetapi dia tidak bisa menahan air matanya. Air matanya jatuh tak terkendali. Irene, maafkan aku. Ini semua salahku. Peri kecil mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Daryl. Dia berkata dengan lembut, jangan menangis, aku akan merasa lebih buruk jika kau menangis. Sejujurnya, aku tahu konsekuensinya ketika aku menggunakan lampu lili untuk menyelamatkanmu. Semua ini sepadan, selama aku bisa menyelamatkanmu. Peri kecil tersenyum manis. Benar, kita mungkin tidak dapat bersama selamanya, tetapi aku sangat senang memilikimu di sisiku untuk hari ini. Kau belum menjawabku, akankah seseorang berubah menjadi bintang setelah mereka mati? Dan juga, apakah ada dewa di dunia ini? Langit? Akankah aku berubah menjadi dewa setelah aku mati? Ya, kau akan. Air inata Daryl terus mengalir. Dia melihat ke langit yang dipenuhi bintang sambil berusaha mati-matian untuk tersenyum. Dia lalu berkata, istri kecilku sangat cantik, kau pasti akan menjadi peri sejati. Kemudian, kau akan dapat melihat semua dewa di langit. Kau akan melihat Kaisar Giok, Ibu Suri, penggembala sapi dan gadis penenun juga. Daryl gagal menahan air matanya dan dia tidak bisa berbicara. Penggembala sapi dan gadis penenun? Bab 1033. Peri kecil mungkin tidak akan dapat bertahan hidup melewati malam ini, dan yang dia inginkan hanyalah melihat bintang-bintang bersama Daryl. Sekitar 10 menit kemudian, Daryl telah tiba di puncak gunung Lembah Jahat bersama peri kecil. Lembah Jahat adalah tempat Daryl sebelumnya mengalahkan 10 penjahat. Tempat ini juga merupakan puncak tertinggi di kota tengah. Angin malam terus bertiup saat Daryl dan peri kecil mendaki ke puncak. Dengan energi internal murni Daryl, peri kecil tidak merasakan hawa dingin saat Daryl menggendongnya. Rumput hijau tinggi tumbuh di seluruh puncak gunung. Hari itu sudah larut malam dan tidak ada seorang pun di sana sama sekali. Daryl dan peri kecil duduk di rumput hijau. Langit penuh dengan bintang, dan mereka bersinar indah. Peri kecil sangat bersemangat pada saat itu.
Dia merasa sangat senang seperti anak kecil. Daryl, lihat bintang itu. Terang sekali. Ketika aku masih kecil, masterku mengatakan bahwa seseorang akan berubah menjadi bintang di langit setelah mereka mati. Apakah kau pikir aku akan berubah menjadi bintang setelah aku mati? Di akhir cerita, Daryl mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh penyesalan, setiap tahun di Festival Kiksi semua burung murai di dunia akan membentuk jembatan di Bima Sakti sehingga penggembala sapi dan gadis penenun dapat saling bertemu. Sungguh kisah cinta yang menyedihkan, tapi indah. Peri kecil menatap langit berbintang. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia terisak sambil memeluk Daryl dengan erat dan berkata, gembala sapi dan gadis penenun masih bisa bertemu setahun sekali, tapi aku tidak akan punya kesempatan untuk melihat bintang bersamamu lagi. Daryl, aku akan merindukanmu. Tahukah kau? Aku akan sangat merindukanmu. Pada malam sebelumnya, peri kecil tidak meneteskan air mata sampai saat itu. Bab 1034. Peri kecil tahu bahwa waktunya hampir habis dan dia tidak bisa menahan emosinya lagi, sehingga dia pun mulai terisak. Tidak apa-apa, jangan menangis. Kumohon jangan menangis. Jantung Daryl terasa nyeri, dan dia tidak bisa menghentikan air matanya. Dia memeluk peri kecil dan menghiburnya dengan lembut, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Tidak akan pernah? Iya. Peri kecil menekan wajahnya ke dada Daryl dan mengangguk sambil berkata dengan lemah, Daryl, tolong peluk aku erat-erat. Aku suka perasaan ini. Daryl memeluknya lebih erat dan tangannya gemetar. Lebih kuat, aku merasa kedinginan. Peri kecil dapat merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan pikirannya mulai bingung. Peri kecil tahu bahwa dia akan segera mati. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap sadar. Dia lalu berkata dengan lemah, Daryl, apakah kau punya kisah cinta lain? Aku ingin mendengarkan lebih banyak cerita. Aku ingin mendengarkan 100 cerita lagi, namun itu tidak akan pernah cukup. Tentu saja. Daryl mencoba mengabaikan rasa sakit di hatinya dan tetap tersenyum sambil mengangguk. Dia lalu berkata dengan lembut, aku akan menceritakan. Kisah tentang pecinta kupu-kupu. Peri kecil mengangguk sedikit sambil menutup matanya. Ada senyum bahagia di wajahnya. Aku berbaring di pelukan Daryl dalam saat-saat terakhirku sambil mendengarkan suaranya. Aku tidak akan merasa menyesal. Daryl tidak memperhatikan perubahan pada peri kecil dan dia mulai menceritakan kisahnya. Dulu di keluarga Ju, Tuan Tanah Ju memiliki seorang putri bernama Yingtai. Yingtai suka membaca dan menulis. Ketika dia berusia 16 tahun, dia berpakaian seperti laki-laki agar bisa belajar. Dia lalu bertemu Shanbo di sana. Setelah lulus, Yingtai mengungkapkan dirinya yang sebenarnya sebagai perempuan kepada Shanbo. Dia merasa terkejut dan juga senang. Mereka kemudian diam-diam bertunangan, tetapi Tuan Tanah Ju bersikeras untuk menikahkan Yingtai dengan orang lain. Shanbo pun jatuh sakit ketika dia tahu itu, dan kemudian dia meninggal. Ketika Yingtai mendengar berita itu, dia berlari menuju makam Shanbo dan membenturkan kepala ke batu nisannya. Di akhir cerita, Daryl berusaha sekuat tenaga untuk meredam derita di hatinya dan tersenyum tipis. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya? Shanbo dan Yingtai berubah menjadi sepasang kupu-kupu setelah mereka mati, dan akhirnya bisa hidup bersama dengan bebas. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, Daryl menunggu dengan tenang reaksi peri kecil. Dia ingin mendengarnya dan berkata, cerita yang indah. Namun, peri kecil tidak bereaksi. Daryl menatapnya. Dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Pikirannya langsung berputar dan dia tercengang. Peri kecil diam saat berbaring di pelukannya. Ada senyum tipis di wajahnya yang pucat tapi indah, akan tetapi matanya tertutup rapat. Istri kecil. Iren. Peri kecil. Kumohon, buka matamu dan lihat aku. Aku mohon padamu. Jangan menakutiku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Peri kecil, aku mohon padamu. Tolong. Buka matamu, teriak Daryl sampai suaranya serak. Bab 1035. Daryl bisa merasakan suhu tubuh peri kecil semakin dingin dan hatinya hancur. Air matanya mengalir tak terkendali. Daryl tahu bahwa peri kecil tidak akan pernah bangun lagi.
Istri kecil, tolong jangan renakutiku. Daryl mengguncang peri kecil dengan lembut, suaranya tercekat, dan air matanya mengalir. Daryl merasa seakan-akan seluruh hatinya kosong. Peri kecil, ayo pulang. Ayo, aku antar kau pulang, kata Daryl sambil terisak-isak. Dia membawa peri kecil di tangannya sambil berjalan menuruni gunung. Daryl tidak tahu bagaimana dia tiba kembali di kediaman Carter, namun dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Ketika dia muncul di pintu masuk utama dengan peri kecil di tangannya, semua murid terkejut. Baru beberapa jam berlalu, tetapi Daryl tampak seperti kehilangan setengah dari berat badannya. Dia tampak putus asa. Tuan muda. Ketika mereka melihat peri kecil di tangan Daryl, beberapa murid keluarga pergi untuk membantu pria itu. Mereka bisa melihat bahwa Daryl tidak punya tenaga untuk berjalan, tapi dia tetap memeluk peri kecil. Itu benar-benar pemandangan yang tragis. Namun, Daryl sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun yang mereka katakan. Dia mengatupkan giginya sambil berjalan ke dalam kediaman. Ketika tiba di aula utama, dia melihat Cindy dan peri lainnya, Debra, Dax, dan yang lainnya di dalam, mata mereka tampak merah. Sebuah peti mati kristal diletakkan di tengah aula utama. Cindy telah menyiapkan peti mati kristal itu. Peri kecil telah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl dan dia hanya memiliki 1 hari untuk hidup. Jadi, Cindy telah memerintahkan para murid Istana Fuyao untuk membuat peti mati kristal dengan es berusia 1000 tahun dari kutub utara. Saat mereka melihat Daryl membawa pulang peri kecil, para peri mulai menangis. Adik. Usia peri ke-6 dan peri kecil adalah yang terdekat, dan mereka memiliki hubungan yang paling dekat. Hatinya sangat sakit sehingga dia hampir pingsan. Daryl merasa putus asa ketika melihat itu. Kesedihan akhirnya menguasainya. Master Istana. Mata Daryl tampak merah saat dia menatap Cindy. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah dan kesedihan di hatinya. Maaf. Aku minta maaf. Sebelum dia bisa melanjutkan dengan kata-katanya, air matanya mulai mengalir lagi. Daryl tahu bahwa 7 peri itu sudah seperti saudara perempuan. Peri kecil telah mati karena dirinya. Dia sungguh tidak bisa menghadapi Cindy dan peri lainnya. Kau. Cindy menangis begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dia menunjuk ke peti mati kristal dan berkata, tolong masukkan adikku ke dalam. Daryl mengangguk sambil terus menangis. Kemudian, dia memasukkan peri kecil ke dalam peti mati kristal. Peti mati itu terbuat dari es berusia 1000 tahun dari kutub utara dan memiliki energi spiritual yang cukup untuk memastikan bahwa tubuh peri kecil tidak akan membusuk. Wajah peri kecil tampak damai saat berbaring di peti mati, ada senyum di wajahnya, dan seolah-olah dia hanya tertidur. Daryl. Cindy berkata dengan lembut, kami akan membawa adik kembali ke Istana Fuyao besok. Tolong jaga dirimu baik-baik. Selama setahun terakhir, terlalu banyak hal yang terjadi di Istana Fuyao. Pertama, Leroy telah membunuh peri kedua. Kemudian, peri kecil juga meninggalkan mereka. Cindy benar-benar berkecil hati dengan bencana tragis itu. Dia ingin membawa pulang adik perempuannya dan tidak pernah menginjakkan kaki di masyarakat lagi. Daryl terkejut ketika mendengar itu, dia memohon dengan cepat, Tuan Istana Besar, tolong tinggalkan adik kecil di sini bersamaku. Tolong? Aku ingin dapat melihatnya setiap hari. Aku mohon. Daryl sangat gelisah. Apa gunanya itu? Adik sudah pergi sekarang, dia menangis. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Daryl terus memohon pada Cindy seolah tidak mendengar sepatah kata pun. Tolong aku mohon. Mendesah.